Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, untuk bertekun dalam pengajaran firman, untuk bersekutu dalam doa dan melayani Tuhan. Tentunya kita semua memiliki kesibukan yang begitu banyak, tetapi adalah baik bagi kita untuk memberi waktu yang terbaik juga untuk Tuhan. Amin. Seperti yang menjadi visi kita di tahun ini adalah pertumbuhan rohani. Mari, saya masih akan berkhotbah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24. Kemarin saya sudah membacakan dari ayat 1 sampai 24. Untuk kali ini mari kita membaca beberapa bagian saja. Yang pertama ayat 1, jadi Gideon pasal 6 ayat 1, kemudian kita loncat ke ayat 7 sampai ayat yang ke-8, kemudian kita loncat ayat yang ke-11. Mari, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Gideon 6 Hakim-Hakim maksud saya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Loncat ke Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Loncat ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Puji Tuhan. Kita telah belajar bersama dari kehidupan Gideon tentang bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana Gideon dari seorang yang tidak berarti, dari seorang yang hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Menjadi seorang hakim yang telah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian yang sangat menyusahkan mereka. Ini adalah transformasi, ini adalah pertumbuhan rohani. Mari kita semua juga merindukan pertumbuhan rohani kita masing-masing. Kita merindukan pertumbuhan rohani seluruh jemaat Tuhan. Di akhir zaman ini kita sudah dekat dengan kedatangan Tuhan kembali. Kita mau ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita menerima penghargaan yang telah Dia janjikan kepada kita. Kita ingin mendengar perkataan Tuhan Yesus, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu." Gideon mengalami pertumbuhan rohani. Demikian juga kita dapat mengalami hal yang sama kalau kita mau mengikuti teladan firman Tuhan. Amin. Nah, kita melihat apa yang diajarkan dari kehidupan Gideon tentang bagaimana kita mengalami pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah bahwa kita harus terus-menerus melihat diri kita sendiri melalui kacamatanya Allah, saudara. Mari kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Mari kita menilai diri kita seperti Tuhan menilai kita. Ini masalah identitas. Mari kita menemukan identitas kita di dalam Kristus. Kita telah belajar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan,
bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ya, adalah buatan Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah dipersiapkan untuk melakukan setiap perbuatan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita memandang diri kita terus menerus sebagaimana Allah memandang kita. Ini disiplin rohani yang perlu kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita juga harus belajar untuk menerima, mengakui bahwa kekuatan kita itu berasal dari Allah. Kekuatan kita itu berasal dari persekutuan dengan Tuhan. Makanya kita perlu terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Nah, kita juga akan mengalami pertumbuhan rohani kalau kita menyatakan iman kita di dalam tindakan. Jangan sekedar percaya tetapi tidak bertindak. Seringkali kita menjadi beku, tidak melakukan sesuatu seperti apa yang kita percayai. Gideon melakukan perintah Tuhan. Dia percaya atas perintah Tuhan dan dia merobohkan mezbah-mezbah persembahan untuk Baal dan tiang-tiang berhala. Mari kita selalu mengingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau mau bertumbuh secara rohani, kita harus dengan setia menyatakan iman kita di dalam tindakan. Kita juga sudah belajar minggu yang lalu bahwa kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus mengatasi atau menghadapi keraguan kita di hadapan Allah. Kita perlu jujur, kita perlu terbuka dan syukurnya Allah itu sabar. Ya. Terhadap Gideon dia sabar. Dan Gideon mendapatkan peneguhan dari Tuhan atas keraguannya sehingga dia bertindak dan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi hakim yang membebaskan umatnya. Kemudian kita juga belajar minggu yang lalu bahwa kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus dapat menemukan damai sejahtera dengan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Allah lah sumber damai sejahtera kita. Allah lah sumber segala sumber berkat. Saya yakin kalau kita melakukan disiplin rohani ini, memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita, kita terus-menerus menerima kekuatan kita dari hadirat Allah. Kita setia menyatakan iman kita dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Kita mau mengatasi keraguan kita dengan menerima peneguhan dari Allah melalui firman-Nya. Dan kita menemukan damai sejahtera dengan mempercayai Allah. Saya yakin, saya percaya kita semua akan mengalami transformasi dalam hidup ini. Amin. Kita mengalami perubahan hidup yang signifikan. Kita bertumbuh secara rohani. Dan semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang kedaulatan Allah yang tidak terbantahkan atas kehidupan umatnya. Baik secara pribadi, baik meliputi satu bangsa dan atas alam semesta ini. Allah itu berdaulat atas hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kendali Tuhan, tanpa kontrol Tuhan. Apapun itu. Makanya kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Penting sekali kita mengakui dan menerima kebenaran ini bahwa Allah yang berdaulat, bahwa Allah yang memegang kendali, bahwa Allah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umatnya. Nah, mengapa ini penting? Karena dengan mengakui, dengan menerima bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, itu akan membuat kita dapat terus mempercayai Dia, mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang dapat mensyukuri dan menerima segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, itu adalah ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu berbicara tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan kita, setidaknya ada 5 pelajaran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwa kedaulatan Tuhan
itu nyata di tengah ketidaktaatan umatnya. Jadi sekalipun umat Allah itu tidak taat, tetapi rencana Allah itu tidak akan pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Kita melihat dalam kisah Gideon ini, yang dilatar belakangi dengan ketidaktaatan bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel memberontak, tetapi kita lihat Allah itu tidak pernah gagal. Kemudian bahwa kedaulatan Allah itu nyata dalam pilihan Tuhan atas hal-hal yang sepertinya tidak mungkin. Kita sudah belajar bahwa Gideon itu menurut pandangan dirinya sendiri, bahkan menurut pandangan manusia, dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Tetapi kedaulatan Allah itu nyata dalam pilihan Tuhan atas Gideon. Amin. Jadi Allah itu berdaulat atas siapa saja yang akan dia tetapkan untuk menjadi alat di tangannya. Kita tidak bisa protes. Itu adalah kehendak Tuhan. Kemudian, bahwa kedaulatan Tuhan dan kepastian Tuhan itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena Allah berdaulat, maka ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Ada kepastian, termasuk kepastian keselamatan kita. Kalau Allah mengatakan dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita, kita pasti akan selamat. Kemudian kita juga akan belajar bahwa kedaulatan Tuhan itu akan sangat nyata bagi tindakan orang yang melakukan penyembahan berhala. Saudara, ada hukuman yang tegas, tetapi itu adalah disiplin Allah yang menyelamatkan. Dan kita juga akan melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu nyata dalam kesabarannya dalam menghadapi umatnya dan kerelaannya untuk memberikan jawaban yang meneguhkan. Mari pagi ini saya akan melihat satu atau 2 poin saja mengenai kedaulatan Tuhan yang tidak terbantahkan atas kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama saudara, tentang kedaulatan Tuhan di tengah ketidaktaatan umatnya. Dalam hal ini kita belajar di tengah ketidaktaatan Israel. Kita membaca bahwa kisah ini dimulai dari ketidaktaatan Israel. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Kita membaca di ayat yang pertama tadi, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian perhatikan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi Allah itu menyatakan kedaulatannya sekalipun umatnya itu tidak mentaati dia, melakukan yang jahat di matanya. Sekali lagi bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh kegagalan umatnya. Saudara, kalau kita adalah benar-benar orang-orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, saudara, ada kalanya kita melakukan kesalahan, kekeliruan, tetapi Allah dalam rencananya tidak akan dapat digagalkan oleh karena kesalahan atau kekeliruan kita. Amin. Tuhan pasti berhasil menuntun kita kepada keselamatan itu. Tuhan pasti berhasil menolong kita sampai kepada kemuliaan. Ingat dalam Yudas 1 ayat 24, bahwa dialah yang akan menuntun kita, membimbing kita sampai kita masuk dalam kemuliaan Allah itu. Nah, kita membaca akibat ketidaktaatan dari bangsa Israel, maka mereka mengalami penindasan yang sangat hebat dari bangsa Midian 7 tahun lamanya. Dan kita membaca itu terjadi karena Allah lah yang menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan orang Midian. Di sini kita melihat kedaulatan Allah yang luar biasa. Jadi penindasan yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah karena Tuhan yang menyerahkan bangsa ini ke tangan orang Midian. Bapak Ibu, ini mengajar kepada kita bahwa Allah itu berdaulat. Berdaulat untuk menggunakan berbagai macam keadaan termasuk penindasan untuk apa? Untuk mendisiplin umatnya. Amin.
untuk membawa umatnya kembali kepada dirinya. Kembali kepada pertobatan, kembali kepada kehidupan yang benar. Lihat, Allah itu memegang kendali. Bahkan dia memakai bangsa-bangsa lain untuk mendisiplin bangsa Israel dan membawa bangsa Israel kembali kepadanya. Kita membaca di ayat yang ke-11 tadi, ayat yang ke-7 tadi. Bagaimana akibat penindasan yang hebat yang telah dibawa Tuhan kepada bangsa Israel, maka orang Israel kembali kepada Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan dan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka. Amin. Ini kedaulatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau tanpa kita sadari mungkin ya, seperti bangsa Israel, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi fokus pada hal-hal rohani, mungkin kita terlalu disibukkan dengan urusan kehidupan di dunia ini, lalu kita mengalami berbagai macam pergumulan, kita mengalami hal-hal yang menindas kita. Ingat, semuanya itu terjadi di dalam kendali Tuhan. Dan kalau Allah melakukan itu karena dia sedang mengerjakan rencananya, dia tidak mau rencananya gagal atas kehidupan kita. Amin. Ini bukti kasih Allah yang besar kepada kita. Jadi syukuri saja apa yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Loh Tuhan, saya kok mengalami ini ya. Saya kok tertindas ya. Saya kok tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, keadaan kita itu atas kendali Tuhan. Dan mari kita belajar menyadari bahwa kalau Allah melakukan itu atau mengizinkan itu karena Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Coba lihat bahwa tujuan dari kedaulatan Allah dalam penindasan yang dialami oleh bangsa Israel adalah pendisiplinan. Ganjaran, kata firman Tuhan. Dan disiplin yang dialami oleh bangsa Israel, penindasan yang dialami oleh bangsa Israel adalah untuk mencapai tujuan kedaulatan Allah, yaitu apa? Pembebasan bangsa Israel. Jadi penindasan yang dialami oleh bangsa Israel itu bukan tindakan kekejaman yang sembarangan, bukan. Bayang saudara, 7 tahun ditindas. Baru mau bercocok tanam sudah diserbu. Kemudian semua binatang piaraan dirampas. Orang Midian, orang Amalek datang, ya begitu banyak orang seperti belalang menyerbu dan meninggalkan kehancuran yang sangat luar biasa. Bayangkan bangsa Israel mengalami kekurangan makan, kelaparan selama 7 tahun. Mungkin kita berpikir Allah kejam ya, kok sampai sebegitunya Tuhan ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa penindasan yang dialami oleh bangsa Israel bukanlah kekejaman yang sembarangan, tetapi adalah alat di tangan Allah untuk membawa kembali umatnya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini mungkin kita tidak sadarlah dengan kesalahan kita. Kita merasa baik-baik saja padahal hati kita sudah menjauh daripada Tuhan. Kita sudah tidak setia lagi, kita sudah kurang berdoa, kita sudah tidak semangat lagi dalam beribadah, tidak semangat lagi dalam melayani Tuhan. Lalu Allah berdaulat atas keadaan itu dan Allah mendatangkan keadaan yang sukar. Sekali lagi itu bukanlah kekejaman, bukanlah hal yang buruk yang Tuhan lakukan kepada kita, tetapi Allah memakai itu untuk membawa kita kembali kepada rencana Allah. Allah mau membawa kita kembali untuk apa? Untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya, untuk bergantung kepadanya, untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, untuk sungguh-sungguh melayani Dia. Inilah prinsip yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin Bapak Ibu. Inilah kasih Allah yang besar bagi kita. Bahwa Allah berdaulat atas pemberontakan kita kepadanya. Mungkin kita nggak sadar melakukannya. Tetapi Allah akan membawa keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan daging kita, pergumulan, kesukaran. Bukanlah kekejaman yang dilakukan secara sembarangan, tidak. Apapun itu, Bapak Ibu bisa sebutkan mungkin sakit penyakit, mungkin kegagalan dalam bisnis, mungkin ada perselisihan, ada konflik, apapun itu juga. Allah memakai itu untuk mendisiplin kita, untuk mengingatkan kita, agar kita kembali kepadanya, bergantung kepadanya, mengasihi dia, semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan melakukan itu, mari kita merespon dengan pertobatan yang sejati, supaya kita mengalami sukacita dan kemenangan di dalam Tuhan. Nah kemudian perhatikan saudara, bahwa kisah dari bangsa Israel di zaman Gideon ini, itu menunjukkan kepada kita hubungan yang cukup kompleks antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab kita. Ini sesuatu yang seringkali sulit untuk dipahami, tetapi ini kebenaran yang harus kita terima. Ya Allah itu berdaulat atas rencananya. Kehendaknya tidak dapat digagalkan, tetapi Tuhan juga tidak mengesampingkan kehendak bebas manusia. Perhatikan, Allah mengizinkan bangsa Israel untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi saat itu terjadi, Allah juga mengizinkan bangsa Israel untuk mengalami konsekuensinya. Apa itu disiplin? Apa itu hajaran? Apa itu pukulan? Dan ini mengajar kita bahwa kedaulatan Allah itu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita atas tindakan-tindakan kita. Maksudnya begini, kalau Allah berkuasa menyelamatkan kita, kenapa sih Allah peduli kalau kita ini melakukan kesalahan? Kenapa sih Allah peduli kalau kita ini mungkin berbuat sesuatu yang kita sukai, yang mungkin kurang menyenangkan Tuhan? Kenapa Allah tidak membiarkan saja? Toh akhirnya kita selamat. Nah ini saudara, kadang orang berpikir seperti itu. Sudahlah Tuhan, bebaskan aja kami, kan kami dipilih. Kan kami diselamatkan, kan kami dikaruniai iman, ya sudahlah. Biarkan kami melakukan apa yang kami ingini. Tapi tidak demikian dengan Tuhan, saudara. Allah berdaulat memilih kita, Allah berdaulat mengaruniakan iman kepada kita, Allah menetapkan kita untuk menerima kemuliaan, tetapi Allah tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Jadi sekalipun kita percaya Yesus, kita adalah umat pilihan Allah, tetapi kalau kita berbuat yang jahat di mata Tuhan, kalau kita tidak taat, tidak dengar-dengaran, maka Allah akan mendisiplin kita. Amin. Allah akan membiarkan kita menerima upah atau buah dari perbuatan kita, saudara. Tetapi sekali lagi, tujuan Allah mendisiplin kita adalah untuk keselamatan kita. Amin. Jadi Allah tidak mau bahwa kita hanya percaya dan berpikir bahwa kita yang penting masuk surga. Tidak. Lebih dari itu, Allah mau membentuk karakter kita. Allah mau menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus waspada. Memang Allah memilih kita, Allah mengasihi kita, Allah tidak akan pernah gagal. Kita akan selamat, tetapi Allah tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Makanya jangan kita seperti bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita akan dihajarnya, kita akan diizinkannya mengalami hal-hal yang sukar. Bayangkan 7 tahun menderita, kelaparan lagi saudara. Tidak ada tenangnya, mereka bersembunyi di gua-gua, di celah-celah batu. Bahkan Gideon mengirik di tempat pemerasan anggur karena takutnya. Tetapi Allah melakukan itu
supaya kita dapat dibawa kembali kepadanya. Amin. Bapak Ibu merasa ada pergumulan dalam hidup ini. Mungkin ada yang mengatakan, aku kok begini ya, aku kok mengalami ini, mengalami itu ya. Jangan mengatakan, duh Tuhan kok jahat ya, duh Tuhan kok kejam ya. Bapak Ibu, Allah melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Dan Allah mengizinkan itu terjadi supaya kita kembali kepadanya. Dan kalau kita kembali kepadanya, Allah pasti membebaskan kita. Allah pasti menyelamatkan kita. Amin. Allah pasti menolong kita. Nah, kemudian kita melihat bahwa pemulihan Allah atas bangsa Israel melalui Gideon itu juga menyatakan kedaulatan Allah. Menarik sekali bahwa sebenarnya Gideon tidak punya pikiran untuk bangkit dan melepaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian. Tidak, dia tidak punya pikiran itu Bapak Ibu. Tetapi Allah lah yang berinisiatif. Keputusan Allah lah yang terjadi dengan membangkitkan seorang Gideon ini menjadi hakim atas Israel. Dan itu dilakukan terlepas dari ketidaksetiaan Israel. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu berkomitmen untuk apa? Untuk menepati janjinya. Allah itu berkomitmen untuk terus mengasihi umatnya sesuai dengan yang dijanjikannya. Nah, ini kedaulatan Tuhan juga. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya rencana kedaulatan Allah atas kita itu menyangkut penebusan, menyangkut pemulihan hidup kita, menyangkut keselamatan jiwa kita. Jadi percayalah bahwa Allah itu merencanakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan bahwa Dia tidak akan pernah gagal, tetapi sekali lagi Allah tidak melepaskan kita dari tanggung jawab untuk mengasihi Dia, tanggung jawab untuk setia kepada firman-Nya, tanggung jawab untuk melakukan semua kehendak-Nya. Dan kalau kita melanggar, kalau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan Dia, maka Dia akan bertindak, Dia akan menghajar kita, mendisiplin kita. Tetapi itu pun adalah untuk keselamatan jiwa kita, supaya kita kembali kepadanya. Dan Dia membangkitkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umatnya, dalam artian bahwa Dia memberikan jalan keluar bagi umatnya dalam penderitaan yang dialaminya. Amin. Ini luar biasa. Nah, kemudian juga lihat bahwa kedaulatan Allah itu juga dinyatakan dari caranya, saudara ya, dari caranya membebaskan bangsa Israel. Cara Allah membebaskan bangsa Israel sama sekali tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Bayangkan Dia memilih seorang yang dapat dikatakan tidak layak lah ya. Dia memilih seorang Gideon yang penakut, seorang Gideon yang memandang dirinya sendiri kecil di antara keluarganya, yang memandang bahwa keluarganya adalah yang terkecil dari suku Manase, tetapi Allah memilih Gideon yang seperti itu. Kalau manusia, Gideon tidak punya kriteria, saudara ya. Wah, dia tidak memenuhi syarat. Bahkan Gideon mengatakan, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku yang harus melepaskan bangsa Israel dari penjajahan atau dari penindasan orang Midian? Aku seorang yang lemah, aku yang terkecil di antara saudaraku dan keluargaku yang terkecil dari suku Manase. Siapakah aku ini? Tetapi itu menyatakan kedaulatan Tuhan. Amin. Dia tidak memilih pemimpin seperti yang manusia pikirkan. Dia memilih sesuai dengan kehendaknya. Itu kedaulatannya. Manusia tidak bisa protes. Kemudian cara Dia membebaskan bangsa Israel tidak dengan puluhan ribu pasukan, tetapi hanya dengan 300 orang saja, Bapak Ibu. Ini juga menyatakan kepada kita tentang kedaulatan Allah. Tuhan menunjukkan bahwa pembebasan bangsa Israel adalah hanya karena kekuasaannya saja. Amin. Dengan kuasanya yang besar, bukan dengan kekuatan atau
usaha manusia, tetapi semua karena kuasa Allah, karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan. Ini luar biasa. Makanya kenapa sih seringkali kita sampai terheran-heran ya, nggak nyangka ya kok bisa berhasil. Kok bisa ya, padahal modalku kecil. Kok bisa ya, padahal tempat usahaku ini di tempat-tempat yang tidak strategis, kok bisa ya aku berhasil? Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa keberhasilan kita semua karena Tuhan. Bukan karena kita. Ya, jadi ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu seringkali bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan hikmat manusia, tidak sesuai dengan pikiran kita. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Perhatikan itu ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan ya apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Cara-cara Allah sungguh di luar pemikiran manusia, dan itu menunjukkan kedaulatannya atas hidup kita. Makanya karena Allah berdaulat, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepadanya, berharap kepadanya. Jangan menilai Tuhan atas dasar ukuran manusia, tetapi biarkanlah dia menjadi Tuhan dan bekerja sesuai dengan kuasa dan kedaulatannya atas kehidupan kita. Itu mendatangkan penghiburan dan sejahtera yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian kedaulatan Allah itu dinyatakan dalam panggilan Allah untuk umatnya itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang membuat bangsa Israel bertobat, berbalik kepadanya, berseru, meminta pertolongan, sehingga Allah membangkitkan seorang pembebas bagi bangsa Israel? Itu pekerjaan Allah semata, saudara. Lihat, Allah mengatur sedemikian rupa sehingga bangsa Israel kembali percaya dan bertobat kepada Allah. Nah, ini mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah penghakiman sekalipun, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kasih Allah itu selalu menawarkan kita jalan untuk kembali kepadanya. Amin. Selalu ada jalan untuk kita mengalami pemulihan. Selalu ada jalan untuk kita mengalami pertobatan. Siapapun juga. Mungkin kita melihat keadaannya sudah begitu terpuruk. Dia sudah begitu jauh dari Tuhan. Dia sudah begitu melakukan hal yang tidak baik. Tetapi Allah dalam kedaulatannya selalu menawarkan jalan untuk kembali. Makanya mari kita berharap dan mendoakan kekasih-kekasih kita yang mungkin, saudara, ya, saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi bersemangat seperti sebelum pandemi dulu ya. Yang tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam kedaulatannya, Allah itu selalu memberi jalan untuk kita kembali kepadanya. Makanya mari kita siap dipakai oleh Tuhan untuk menolong kekasih-kekasih kita itu. Amin. Seperti Allah memakai Gideon untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan yang berat itu. Mari, pola disiplin Allah ini mengarahkan kita kepada apa? Kepada pemulihan, kepada pertobatan, saudara. Dan itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Allah di dalam
kedaulatannya. Mari kita belajar percaya bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Dan apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa kita. Tuhan tidak akan pernah gagal dalam menyelamatkan kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah tidak membebaskan kita dari tanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kalau kita tidak taat, tidak dengar-dengaran, kalau kita sudah mulai menjauh dari Tuhan dan kita diizinkan mengalami berbagai macam penderitaan, ingat bahwa Allah melakukan itu supaya kita ingat kembali kepadanya, berbalik kepadanya, bertobat, dan pada akhirnya kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Inilah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara, ini yang terakhir yang saya bahas untuk kali ini, bahwa kedaulatan Tuhan itu nyata dalam pilihan Allah atas hal-hal yang seringkali dipandang tidak mungkin, seringkali dipandang tidak memenuhi syarat, saudara. Kita membaca di ayat 11 sampai ayat yang ke-16 dari Hakim-Hakim, ya. Dan itu memberikan contoh kepada kita tentang kedaulatan Allah dalam memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Allah tidak bisa diatur oleh ukuran manusia, tetapi Allah berdaulat untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Saudara, saya mengulangi lagi bagaimana Gideon memandang dirinya sebagai yang terkecil di antara saudara-saudaranya, bahkan keluarganya, sebagai yang terkecil, yang terlemah dari suku Manase. Tetapi orang yang seperti ini, orang yang sepertinya tidak mungkin menjadi seorang pemimpin, seorang hakim, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu, ini menggarisbawahi kebenaran bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Amin. Bahwa pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Makanya mari kita menyerah kepada Tuhan dan tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, kan begitu ya. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Perhatikan itu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Mungkin Gideon berpikir seperti ini, loh kok saya Tuhan? Siapa saya? Atau orang lain di antara bangsa Israel, loh kenapa Gideon? Siapa Gideon? Kita tahu kualitasnya, kita tahu bahwa dia tidak layak untuk memimpin kita. Tetapi itulah cara kerja Tuhan. Mari kita belajar mempercayai rancangan Tuhan. Amin. Mari kita belajar mempercayai jalan Tuhan. Mari kita mempercayai pikiran Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. Dan saya melihat bahwa pola ini berulang di Alkitab, Bapak Ibu. Allah selalu memilih tidak sesuai dengan pikiran manusia. Kita mengingat bagaimana ketika Allah memilih Musa. Musa itu protes, Tuhan kenapa saya? Saya ini gak pandai bicara. Saya ini petah lidah. Saya ini gagu Tuhan. Saya ini gagap. Kenapa pilih saya? Pilih orang lain saja. Saudara kan pemimpin kan tidak boleh yang tidak pandai bicara ya. Ada jemaat yang bilang sama saya, Pak Doni tolong pengerjanya yang satu itu dibantu. Kenapa? Public speakingnya kurang bagus. Tapi jangan khawatir, yang public speakingnya kurang bagus bisa dipakai Tuhan untuk melayani dia. Amin Bapak Ibu. Di sini jangan ada yang minder ya. Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja dan itu adalah kedaulatannya.
Kemudian ingat bagaimana dia memilih Daud, saudara. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Ketika Samuel mencari seorang calon raja bangsa Israel, maka ketika dia datang ke Isai, Isai menunjukkan anak-anaknya yang dianggap layak, anak-anaknya yang dianggap pantas. Daud itu tidak masuk hitungan, saudara. Daud tidak masuk hitungan. Ketika Samuel melihat, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sudah habiskah anakmu? Sudah semuakah anakmu? Isai pun tidak mengingat Daud, saudara, karena dianggap Daud tidak memenuhi syarat. Tetapi akhirnya Isai ingat, masih ada satu. Tapi dia adalah seorang penggembala. 1-2 ekor kambing domba. Lihat saudara, pemikiran Isai, Daud tidak masuk hitungan. Tetapi bagi Allah itu dalam kedaulatannya. Amin. Amin. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita melihat murid-murid Yesus yang dipilih itu bukan dari golongan Farisi, bukan dari golongan ahli Taurat, bukan orang-orang terpandang, yang dipilih justru nelayan, saudara ya. Pemungut cukai. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Ini kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur Tuhan bahwa seorang pemimpin harus begini, harus begitu sesuai dengan ukuran kita. Tidak, Tuhan itu melakukan sesuai dengan kehendaknya dan bahwa kedaulatannya tidak dapat dibatasi oleh pemikiran kita, sebab rancangan Tuhan bukan rancangan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Nah, lalu apa tujuan Allah itu memilih orang-orang yang dianggap tidak mungkin bisa memimpin atau memilih orang-orang yang lemah? Bapak Ibu, diantaranya adalah untuk menunjukkan kuasanya. Amin. Allah itu mau menunjukkan kuasanya. Dengan memilih orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, maka Allah menunjukkan bahwa sumber kekuatan, sumber kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan dari manusia. Ingat, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Itu yang kita lihat dari pengalaman Gideon. Bayangkan saudara, ratusan ribu tentara dikalahkan hanya oleh 300 orang saja. Dan mereka tidak pernah mengayunkan pedang untuk mengalahkan musuhnya. Hanya mereka memecahkan periuk dan bersorak-sorai, meniup sangkakalanya, maka musuh-musuhnya berperang dengan sendirinya, bunuh-membunuh sampai mereka binasa. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan memilih yang dianggap lemah supaya dia dapat menunjukkan kuasanya. Kemudian saudara, kenapa dia memilih yang lemah? Supaya itu menumbuhkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan itu memilih orang-orang yang secara lahiriah tidak memenuhi syarat, dan itu dibutuhkan kebergantungan yang lebih dalam kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan tuntunan, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kebijaksanaan. Saudara, kalau kita merasa tidak berdaya, kita akan lebih banyak bersandar kepada Tuhan. Kita lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Kita lebih banyak mendoakan. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau orang pinter, wes gak perlu didoakan, lulus kan begitu ya. Tetapi dengan Allah memakai orang-orang yang lemah, maka kita akan lebih bergantung kepada Tuhan. Iki iso enggak sih ya? Doa, lebih banyak berdoa. Amin. Lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Dan kebergantungan ini menumbuhkan iman dan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Saya teringat Rasul Paulus, aku ini kalau berhadapan muka dengan kamu, aku ini seringkali tidak bisa berbicara dengan baik. Aku gagap.
Aku tidak menyampaikan Injil dengan kata-kata hikmat yang luar biasa, supaya kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi supaya kamu bergantung pada hikmat Allah. Amin. Dan Paulus dia rendah hati dalam doanya, ingat aku, doakan aku, supaya aku memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dengan benar. Doakan aku supaya setiap aku membuka mulutku, aku menyatakan kebenaran. Orang-orang yang seperti itu lebih bergantung kepada Tuhan. Kemudian apa? Mengapa Allah itu memilih orang-orang yang lemah? Karena Allah mau mengajarkan kerendahan hati kepada kita. Amin. Bapak Ibu, Allah kita menginginkan supaya kita rendah hati, saudara ya. Rendah hati artinya apa? Kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri seperti Gideon. Tuhan kok saya sih? Kenapa saya? Dia sombong, saudara ya. Dia berpikir dia lebih hebat dari Tuhan. Dia berpikir bahwa dia bisa mengajari Tuhan. Bukan saya Tuhan, seharusnya si A, seharusnya si B. Kok saya Tuhan? Kan begitu kan? Banyak orang sekarang udah mulai berpikir, sudah saya nanti jangan dipakai untuk tugas-tugas lagi ya. Saya jangan melayani Tuhan lagi ya. Saya enggak cocok, lebih cocok orang lain. Bapak Ibu, kita sombong. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, dan mungkin kita berpikir bahwa kita tidak cocok, kita tidak mampu, kita tidak bisa, mari kita belajar rendah hati dan percaya pada rencana Tuhan. Loh, kalau Tuhan pilih aku yang begini, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu untuk aku. Kan begitu. Dan mungkin kalau orang memandang kita lemah, memandang kita tidak bisa, saudara, jangan percaya pada perkataan manusia, tapi percaya pada Tuhan yang berdaulat untuk memakai kita. Kadang-kadang kita ini sudah marah ya, loh kok bukan saya ya? Kok bukan dia ya? Kok orang itu ya? Saya percaya saja pada rencana Tuhan, bahwa setiap kita punya relnya masing-masing. Saya beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk seminar lah ya, ceramah di satu wilayah. Saya berbicara tentang bahwa setiap orang itu punya relnya masing-masing, setiap orang itu punya panggilannya masing-masing, punya jalurnya masing-masing. Kemudian di akhir ada yang bersaksi seperti ini, saya berterima kasih atas kebenaran ini karena saya selama ini iri sama teman-teman pendeta yang lain. Kenapa ya kok saya sendiri yang susah? Kenapa yang lain kok bisa enak? Kenapa pelayanannya kok bisa berkembang? Saya ini kok kenapa ditolak, diresolusi, harus pindah sana, pindah sini. Tapi sekarang saya tahu saya punya rel saya sendiri. Saudara, enggak lama saudara, dibangunkan gerejanya oleh bupati, saudara. Tanggal 6 besok akan diresmikan oleh PJ Bupati dan oleh Ketua Majelis Daerah Jawa Timur. Bapak Ibu, kita harus rendah hati pada rencana Tuhan, amin. Karena Dia yang memiliki kedaulatan atas hidup kita. Kemudian saudara, kenapa Dia memilih yang lemah? Sebab Allah mau mengajarkan bahwa sesungguhnya semua karena kasih karunia Allah. Semua karena berkat Allah. Jadi pemilihan orang-orang yang dipandang lemah ini, yang tidak mungkin ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kita, nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa panggilan Allah, berkat Allah, itu tidak didapat karena kekuatan kita, karena usaha kita, karena prestasi kita. Semua karena anugerah Allah. Amin. Kalau Gideon menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel, dia menjadi pemimpin yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan orang Midian, bukan karena dia hebat, bukan karena dia layak, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi jangan ada yang sombong Bapak Ibu ya. Jangan ada yang merasa hebat. Karena kalau kita bisa semua itu karena Tuhan. Ini kan yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita rendah hati saja, jangan memandang yang lain rendah ya.
Kalau kita sudah bisa melakukan ini, melakukan itu karena anugerah Tuhan. Kalau orang belum bisa, doakan saja saudara, amin ya. Jangan coba jatuhkan, jangan coba rendahkan. Karena memang orang itu ada dalam posisinya masing-masing. Tetapi ingat, Allah berdaulat untuk juga menyelamatkan orang itu. Amin Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada beberapa yang sudah, wah luar biasa ya dipakai oleh Tuhan, bisa begini, bisa begitu. Yang lain belum, saudara ingat Tuhan gak diam dengan yang lain itu. Tuhan berdaulat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, supaya pada akhirnya sama-sama kita diselamatkan oleh Tuhan. Sama-sama kita mengalami pemulihan, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita menikmati keselamatan kekal di dalam kerajaannya yang mulia. Ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jangan hidup kita dikungkung oleh pikiran manusia, jangan terikat oleh harapan manusia, norma-norma dunia, tetapi bertindaklah sesuai dengan hikmat dan tujuan Allah. Wah kalau menurut ukuran manusia ini enggak bisa deh, tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Gideon seharusnya mustahil saudara ya di pikiran manusia, tetapi enggak mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan ini menantang kita untuk apa saudara? Menantang kita untuk percaya, untuk bersandar kepada Tuhan, bahwa keberhasilan kita tidak berdasarkan standar-standar duniawi, bahwa keberhasilan kita ditentukan oleh kasih karunia dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari, semangat di dalam Tuhan, amin. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak mampu, merasa diabaikan, merasa tidak punya daya. Ingat saudara, Tuhan tetap dapat memakai Bapak Ibu saudara. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Dan mari kita semua terbuka terhadap panggilan Tuhan untuk melayani. Amin. Kalau misalkan Bapak Ibu dipanggil untuk masuk dalam pelayanan tertentu, apakah Bapak Ibu mau melakukannya? Amin. Siap-siap terima WA dari saya ya. Jangan merasa, kok aku ya Pak Pendeta? Bapak Ibu, percaya pada rencana Tuhan. Amin. Terbuka terhadap panggilan Tuhan. Sekalipun tampaknya saudara, panggilan Tuhan itu di luar kemampuan kita, tetapi terbuka terhadap panggilan Tuhan. Tuhan bisa melengkapi kita, Tuhan bisa menolong kita, memampukan kita untuk berhasil. Dan Tuhan menantang kita untuk tidak percaya pada kekuatan kita, tetapi percaya pada kuasa Allah. Bapak Ibu, kemarin saya menghadiri sebuah peresmian gedung gereja. Saya melihat progresnya dari gedung gereja yang sudah sangat-sangat memprihatinkan ya. Kalau masuk gedung gereja itu jemaatnya lebih takut kerobohan gedung gereja daripada takut sama Tuhan, mungkin begitu ya. Karena memang sudah benar-benar sangat buruk keadaannya. Tetapi dalam waktu 8 minggu gereja itu menjadi gereja yang permanen, yang sangat bagus. Hanya oleh beberapa orang yang terpanggil untuk bertanggung jawab atas gereja itu. Mereka bukan orang-orang hebat, bahkan mereka tidak mau disebut sebagai donatur, mereka mengumpulkan dari 10.000 dan lain sebagainya. Tapi Tuhan telah memakai mereka dengan begitu luar biasa. Saya berpikir, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak terbuka terhadap panggilan Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Mari sama-sama kita berdiri.